Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria Rahmanida, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk bisa menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Saat kita belajar mengenai peluang, maka kita akan belajar mengenai berbagai suatu kemungkinan dari suatu kejadian. Dan kemungkinan-kemungkinan ini bisa ditentukan dengan menggunakan rumus-rumus. Namun ternyata tidak semua nilai peluang bisa diselesaikan hanya dengan rumus saja. Contohnya yaitu pada peluang variabel acak kontinu pada distribusi normal yang membutuhkan tabel dan juga kurva dalam menyelesaikan nilai peluangnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai distribusi probabilitas normal. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya, Syalsa Sabila dengan NIM 17096240449 bersama dengan kedua rekan saya yaitu Alia Nain Kalisa Caidir dengan NIM 17096240496 dan Devi Nurialita dengan NIM 17096240877. Tujuan pembelajaran pada presentasi kali ini itu yang pertama, mengetahui pengertian dan juga karakteristik distribusi probabilitas normal. Yang kedua, yaitu memahami pengertian distribusi probabilitas normal standar. Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep distribusi probabilitas normal standar. Dan yang keempat, yaitu memahami pendekatan normal terhadap binomial. Boleh di next. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari distribusi probabilitas normal. Secara konsep, distribusi probabilitas normal adalah salah satu bentuk dari distribusi probabilitas khusus untuk distribusi probabilitas kontinu yang menggunakan pendekatan kurva normal. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Distribusi ini harus menggunakan kurva normal dikarenakan tipe variabelnya adalah kontinu, yaitu berbeda dengan pembahasan peluang sebelumnya yang menggunakan variabel diskrit. Jadi terdapat perbedaan antara variabel kontinu dan juga variabel diskrit. Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya tidak terbatas dan bilangan real, bisa dinyatakan dalam bentuk angka-angka desimal ataupun pecahan dan jika direpresentasikan dalam bentuk kurva. Sedangkan variabel diskrit adalah variabel yang nilainya itu terbatas dan jika direpresentasikan dalam bentuk diagram batang ataupun histogram. Dan kalau misalkan pada variabel diskrit ini bisa dihitung, sedangkan variabel kontinu ini tidak bisa dihitung namun hanya dapat bisa diukur. Contohnya yaitu saat kita menentukan tinggi badan ataupun berat badan dari suatu siswa dalam suatu kelas. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kurva probabilitas normal. Yang pertama yaitu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang sama dan distribusi dan standar deviasi yang berbeda. Di sini kita bisa melihat terdapat 3 jenis kurva, namun memiliki lebar yang berbeda karena standar deviasinya yang berbeda, namun memiliki titik puncak yang sama. Jadi bisa dilihat kurva yang paling bawah ini adalah kurva yang paling landai karena standar deviasinya itu yang paling besar, sedangkan kurva yang paling atas yaitu kurva yang memiliki standar deviasi yang paling kecil sehingga kurvanya membentuk semakin lancip. Selanjutnya yaitu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Jadi lebar dan titik puncak dari kedua kurva ini berbeda. Yang selanjutnya yaitu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Jadi bisa dilihat meskipun ketiga kurva ini memiliki titik puncak yang berbeda karena nilai rata-ratanya yang berbeda, namun lebar dari setiap kurva tetap sama karena standar deviasinya pun sama. Boleh di next. Selanjutnya yaitu karakteristik dari distribusi probabilitas normal. Yang pertama yaitu kurvanya berbentuk genta atau lonceng, yang artinya bahwa nilai rata-rata sama dengan nilai median dan juga nilai modus. Jadi ketika misalkan nilai rata-rata ini lebih kecil dari nilai median dan nilai modus, maka kurva yang terbentuk tidak akan membentuk kurva normal atau kurva seimbang. Kemudian yang kedua yaitu pola kurvanya simetris. Jadi ketika kurva ini dibagi dua, maka akan membagi kedua bagian sama besar. Jadi sisi kanan 50% dan begitu pula dengan sisi kirinya 50%. Yang ketiga yaitu berbentuk asimptotis. Artinya kedua ekor kurva yaitu sisi kanan ataupun sisi kirinya
akan terus berlanjut, akan terus melaju, namun tidak akan pernah menyentuh ataupun memotong sumbu datar X, sehingga letaknya itu akan selalu berada di atas sumbu datar X. Yang keempat yaitu pada saat X sama dengan mu diartikan kurva mencapai puncak, artinya nilai rata-rata dijadikan sebagai titik puncak dalam suatu kurva normal. Kemudian yang kelima yaitu luas daerah di bawah kurva adalah satu dengan setengah di sisi kanan dan, setengah lagi di sisi kiri. Artinya jika dinyatakan dalam bentuk persen, maka luas dari kurva ini adalah 100% dengan sisi kanan 50% dan sisi kiri yaitu 50%. Boleh di-next. Parameter distribusi normal. Jadi dalam distribusi probabilitas normal terdapat dua parameter. Yang pertama yaitu nilai rata-rata yang digunakan untuk menentukan lokasi titik puncak dalam suatu kurva, sehingga nilainya menjadi pusat distribusi dan nilai-nilai lainnya akan mengikuti rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu standar deviasi yang digunakan sebagai penentu lebar suatu kurva untuk distribusi normal. Standar ini akan menghitung seberapa jauh sebuah data akan melebar dari titik pusat ataupun nilai rata-rata. Boleh di-next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus distribusi probabilitas normal. Rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per theta akar 2V dikali E pangkat min 1 per 2 kali X min mu per theta ke pangkat 2. Keterangannya yaitu Fx sama dengan fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang, theta sama dengan simpangan baku atau standar deviasi, mu sama dengan nilai rata-rata, V dinyatakan dalam nilai 3,14, dan E atau bilangan iular yang nilainya adalah 2,72. Rumus distribusi ini termasuk ke dalam rumus distribusi probabilitas normal umum karena fungsinya masih menggunakan fungsi Fx. Namun dikarenakan fungsi ini sulit diselesaikan karena penyelesaiannya itu tidak menggunakan rumus integral biasa, maka dalam mendapatkan nilai peluang untuk distribusi probabilitas normal itu menggunakan distribusi probabilitas normal standar. Boleh di-next. Distribusi probabilitas normal standar adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata atau mean sama dengan 0 dan standar deviasinya adalah sama dengan 1. Distribusi probabilitas normal standar ini tujuannya adalah untuk menstandarisasi nilai-nilai variabel acak X mulai dari nilai rata-rata ataupun standar deviasinya menjadi standar dengan nilai rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Jadi distribusi ini dikenal sebagai distribusi Z. Syarat pada penggunaan distribusi normal standar adalah mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi sebagai berikut. Transformasinya yaitu Z sama dengan X dikurang mu atau rata-rata dibagi theta atau standar deviasi. Keterangannya yaitu Z sama dengan variabel normal standar, X sama dengan nilai variabel acak dari suatu pengukuran, theta sama dengan simpangan baku atau standar deviasi, dan mu adalah nilai rata-rata variabel acak. Boleh di next. Agar lebih paham, di sini terdapat contoh soal transformasi X ke Z. Contohnya yaitu diketahui hasil evaluasi ujian mata kuliah statistika dengan nilai rata-ratanya adalah 65 dengan standar deviasi nilainya adalah 15. Hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70. Caranya itu dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yaitu Z sama dengan X dikurang mu per theta, Z sama dengan 70 yaitu nilai variabel X-nya dikurang 65 yaitu nilai rata-rata dibagi dengan 15 yaitu standar deviasinya. Z sama dengan 5 karena 70 dikurang 65 adalah 5 per 15. Kemudian disederhanakan menjadi 1 per 3. Z sama dengan 0,33. Jadi bisa kita lihat ketika nilainya adalah 70 maka skor Z-nya adalah 0,33. Dan ketika nilai rata-ratanya 65 maka skor Z-nya adalah 0. Karena dalam standar dalam distribusi probabilitas normal standar, nilai rata-rata itu adalah nilainya 0. Boleh di next. Dari transformasi Z ini dihasilkan rumus baru yaitu peluang Z dari Z1 sampai dengan Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 dikali 1 per akar 2V dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat DZ. Namun meskipun sudah mendapatkan rumus baru, tapi rumus ini juga tetap sulit digunakan. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai peluangnya, kita mencari
kita menyesuaikan hasil dari perhitungan transformasi Z tersebut dengan tabel Z normal standar. Tabel Z normal standar adalah tabel yang berisi nilai-nilai fungsi distribusi kumulatif untuk menghitung peluang suatu nilai data pada distribusi normal standar dengan rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi dari perhitungan sebelumnya yang sudah kita lakukan, dari transformasi Z ini, maka kita kan akan mendapatkan hasil. Contohnya seperti tadi itu mendapatkan hasil 0,33. Kemudian untuk mendapatkan nilai peluangnya, kita tinggal menyesuaikan nilai-nilai yang terdapat dalam tabel Z. Untuk penerapan tabel Z ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan belajar cara membaca tabel Z normal standar. Jadi sebenarnya tabel Z itu alat bantu buat cari peluang atau probabilitas di distribusi normal standar. Maksudnya distribusi normal yang punya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Nah, jika kita punya nilai Z sama dengan 1,53, cara bacanya lihat baris 1,53 1,5 dan kolom 0,03 di tabel. Nah, di titik perpotongannya kita dapatkan angka dari yaitu 0,4370. Artinya luas dari area Z sama sampai 0 itu ada 1,53 sebesar 0,4370. Nah, jadi kalau misalkan kita bulatin atau kita jadiin persen itu jadinya 43,70. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, anggap aja tabel Z itu posisi titik di grafik dan tabel kasih tahu seberapa besar luas di bawah kurva dari nol ke titik itu. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh soal. Nilai ujian UTS matkul statistika diketahui terdistribusi secara normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 10. Jika ada 100 orang mahasiswa yang mengikuti UTS matkul statistika tersebut, seorang dosen ingin mengetahui berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60. Nah, soal ini nanya dari 100 mahasiswa berapa sih yang nilainya di bawah 60. Kita dikasih tahu nilai UTS itu normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasinya itu adalah 10 di soal. Terus langkah awalnya itu kita ubah dulu nilai 60 jadi Z sama dengan skor. Jadi karena kita nggak bisa langsung dari nilai 60 di tabel Z, boleh di next, bentar. Nah, di sini kita bisa ubah ke Z-score dan digunakan untuk sifat simetris. Jadi pakai rumusnya itu Z sama dengan X dikurang rata-rata atau standar deviasi. Jadi Z sama dengan 60 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan -1. Nah, karena tabel Z biasanya hanya menunjukkan dari 0 ke atas, kita manfaatin sifat simetris. Artinya peluang dari Z sama dengan -1 ke 0 itu sama aja kayak dari Z sampai 0 ke 1. Jadi kita cari aja nilai Z sama dengan 1 di tabel. Terus boleh di next. Nah, Z sama dengan 1. Kita lihat di tabel baris 1,0. Kolom, nah, sedangkan kolomnya itu kita lihat di 0,00. Nah, dapatkan perpotongan nilainya itu ada di 0,3413. Artinya peluang dari 0 ke 1 itu sebesar 34,13%. Kalau misalkan kita bulatin atau jadi persen gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita hitung peluang X kurang dari 60. Sekarang kita mau cari peluang nilai di bawah 60, alias Z kurang dari -1. Karena kurva normal simetris, peluang dari Z kurang dari -1 itu 0,5 dikurang 0,3413 dikurang dikurang 0,5 sama dengan 0,1587 kan di situ hasilnya. Nah, kenapa sih 0,5? Karena luas total dari tengah kiri ke Z sama dengan 0 itu 0,5 dan dikurangi dari bagian 0 ke -1. Nah, maka dari situ kita nemukan hasilnya itu 0,5. Boleh di next. Belum deh, masih itunya. Maaf, maaf.
Nah, tadi kan kita udah dapat peluang mahasiswa yang nilainya di bawah 60 kan. Jadi itu hasilnya itu 0,1587. Karena total mahasiswa ada 100, kita tinggal kalikan. Jadi kan yang tadi itu hasilnya 0,1587. Nah, dikalikan sama total mahasiswa tadi ada 100. Jadi 0,1587 dikali 100 sama dengan 1587. Jadi kalau misalkan kita bulatin itu sekitar 15 mahasiswa yang nilainya di bawah 60. Terus di sini ada penerapan di dunia nyata. Nah, tabel Z itu bisa didistribusikan banyak banget dipakai nggak cuma buat soal statistik. Jadi bisa digunakan beberapa contoh penggunaan itu di dunia nyata gitu. Nah, di sini ada contohnya itu di sekolah atau di kampus. Misalnya guru mau tahu beberapa siswa yang nilainya di bawah standar atau buat ngasih remedial kayak soal yang tadi aku contohin. Terus juga ada di dunia industri, pabrik bisa cek apakah produk-produknya masih dalam ukuran normal atau enggak, misalnya kayak panjang, berat, atau kualitas produknya. Terus di sini juga bisa dipakai di dunia kesehatan. Nah, dokter bisa lihat apakah tekanan darah berat badan pasien itu masih normal atau udah melewati batas sehat berdasarkan data dari populasinya gitu. Terus bisa juga digunakan dalam penelitian. Nah, peneliti bisa pakai buat lihat nih data survei kayak berapa persen orang yang setuju terhadap suatu hal gitu, atau yang punya karakteristik tertentu. Terus kita juga bisa menerapkannya di dunia keuangan. Investor biasanya kan pakai ngukur risiko gitu. Kalau return suatu saham menyimpang terlalu jauh dari rata-rata, biasanya berarti kan risikonya terlalu tinggi ya. Nah, jadi distribusi normal ini dan tabel Z ini penting banget bukan cuma buat hitungan-hitungan di kelas, tapi juga berguna di banyak bidang kehidupan yang penting kita ngerti gitu cara ubah ke Z-score dan tahu cara baca tabelnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada materi tentang pendekatan normal terhadap distribusi binomial. Di mana distribusi binomial sendiri ini adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan jumlah keberhasilan dari sejumlah percobaan yang masing-masingnya itu bersifat independen dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses ataupun gagal. Namun, ketika nilai N atau jumlah percobaannya itu cukup besar, distribusi binomial ini dapat didekati dengan distribusi normal, yang merupakan distribusi kontinu. Pendekatan itu sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan probabilitas yang melibatkan distribusi binomial. Jadi kan kadang kita itu punya soal binomial ya, tapi nilai N-nya atau jumlah percobaannya itu besar banget. Kalau misalkan kita pakai rumus binomial, itu satu-satu kan ngitungnya tuh lebih ribet dan makan waktu banget. Jadi, supaya lebih mudah, kita bisa pakai distribusi normal ini sebagai pendekatan untuk menghitung peluang binomial tersebut. Jadi, bikin mempermudah aja. Tapi nggak semua di soal binomial itu kita bisa pakai pendekatan ini ya guys, karena untuk menggunakan pendekatan ini itu kita ada syarat-syaratnya. Nah, syarat pendekatan normal terhadap distribusi binomial ini, yang pertama itu nilai N atau jumlah percobaannya itu cukup besar, di mana eh, nilai jumlah percobaannya tuh bisa jadi kayak di atas 5, 10, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan di bawah 5, itu tuh biasanya nggak bisa nih pakai pendekatan normal terhadap binomial ini. Terus juga syarat yang keduanya itu nilai N dikali P dan N1 min P itu keduanya itu lebih besar dari atau sama dengan 5. Di mana syarat tersebut itu memastikan bahwa distribusi binomial ini tuh tidak terlalu menyimpang dari bentuk lonceng simetris seperti distribusi normalnya. Lalu selanjutnya, nah ketika kita ingin menghitung ini, kita itu ada dua parameter penting yang harus kita hitung terlebih dahulu gitu. Yang pertama, ini ada MEAN atau rata-rata keberhasilan yang rumusnya itu MEAN sama dengan N dikali P, di mana penjelasannya sendiri MEAN itu adalah rata-rata jumlah keberhasilan yang diharapkan, dan N-nya sendiri itu adalah banyak percobaan, lalu P-nya itu peluang sukses di tiap percobaannya. Nah, untuk parameter penting yang kedua yang harus kita hitung sebelum kita melakukan pendekatan
normal terhadap distribusi binomial itu ada simpangan baku atau ukuran sebaran data di mana rumusnya itu simpangan baku sama dengan akar dari N dikali P dikali Q, di mana penjelasan ini di sini si pendiri itu menyatakan seberapa jauh tanya pendiri itu adalah banyaknya percobaan dan P-nya itu peluang sukses di tiap percobaannya dan Q-nya itu adalah kebalikannya dari P. Kalau ini peluang sukses, Q-nya itu peluang gagal. Nah, untuk mengerjakan contoh dari pendekatan normal terhadap distribusi binomial ini, aku langsung aja ngasih contoh soal, di mana contoh soal yang pertama ini, soalnya adalah diketahui sebuah koin terlempar sebanyak 10 kali. Peluang munculnya angka sukses adalah 0,5. Itulah peluang muncul angka tepat 6 kali menggunakan pendekatan distribusi normal. Di sini kan perintahnya disuruh hitung tepat 6 kali ya guys. Nah, cara jawabnya pertama itu seperti yang aku jelaskan di depan. Kalau misalkan kita harus menghitung dua parameter penting dulu, yaitu mean dan simpangan baku. Di mana ini tadi N-nya, percobaannya itu 10, P-nya peluang suksesnya itu 0,5 karena ini koin. Kalau koin peluang suksesnya 0,5, Q-nya juga 0,5 juga karena cuma ada dua sisi. Lalu di sini kita hitung meannya yaitu N dikali P, 10 dikali 0,5, dapatnya 5. Jadi rata-rata meannya itu 5, yang artinya dari 10 kali lemparan ini, secara rata-rata itu akan muncul angka sebanyak 5 kali. Angka selanjutnya, ketika kita sudah menghitung mean, kita bisa hitung simpangan baku. Sama kayak tadi, rumusnya itu simpangan baku akar dari N dikali P dikali Q, yaitu akar dari 10 dikali 0,5 dikali 0,5, ketemunya akar dari 2,5 yang dihasilin jadi 1,58. Jadi simpangan bakunya itu 1,58. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah menghitung dua parameter tersebut, kita bisa menggunakan koreksi kontinuitas, di mana karena distribusi binomial ini kan bersifat diskret, sedangkan distribusi normal itu bersifat kontinu, makanya perlu dilakukan koreksi kontinuitas, di mana koreksi ini tuh dilakukan dengan menambahkan ataupun mengurangi 0,5 pada nilai X saat ingin mengubahnya ke nilai Z. Di sini ada contohnya. Nah, ketika di soal binomial tadi, kita kan disuruh menghitung tepat 6 kali ya guys. Jadi yang kita pakai itu angka yang sama dengan nih. Karena kita disuruh hitungnya tepat, bukan lebih kecil ataupun lebih besar dari 6. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan gimana cara kita menggunakan koreksi kontinuitas ini. Jadi, kita itu menggunakan koreksi kontinuitas bahkan dengan tandanya. Berdasarkan dengan contoh soalnya, tadi kan tepat, berarti kita tepat itu sama dengan 6. Kalau misalkan di soalnya kurang dari 6, berarti kita pakainya tanda yang kurang dari. Nah, kalau misalkan diubah ke Z-nya, itu adalah dengan, kalau misalkan angkanya, tandanya sama dengan, itu berarti kita menggunakan dua kali tepi atas dan tepi bawah. Contohnya kayak ini, jadi yang satu kita kurang, yang satu kita tambah. Jadi kayak 6 dikurang 0,5 itu berarti jadinya tepi bawah yaitu 5,5 dan yang satunya ditambah jadi tepi atas yaitu 6,5. Tapi ini hanya untuk yang tandanya sama dengan. Kalau misalkan tandanya kurang dari, kayak di contoh soalnya misalkan kita disuruh hitung kurang dari 6 berarti kita pakai yang kurang dari ini X-nya. Berarti ketika diubah ke Z-nya itu kita pakainya dikurang. Kenapa bisa dikurang? Karena secara logikanya aja, kalau misalkan kita pengen angka dikurang dari 6 berarti kan 6-nya itu nggak termasuk ya guys. Berarti itu dikurang agar si 6-nya itu nggak termasuk ke dalam cangkupan tersebut. Jadi kurang dari 5,5 aja dan 6-nya itu nggak ikut masuk. Nah, kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 6, itu kan berarti 6-nya termasuk ya. Gimana kalau misalkan cara biar 6-nya itu masuk, berarti kita tambah 0,5. Jadi ketika diubah ke Z-nya itu, jadi kurang dari atau sama dengan 6,5. Maaf ya, ini salah, nggak ada sama dengannya. Nah, begitupun seterusnya. Ini tuh udah ada rumusnya guys, tanda-tandanya. Jadi tinggal kalian apalin aja kalau tandanya kurang dari itu ditambah apa dikurang. Nah, karena di soal tadi itu kita pakai yang X sama dengan 6, berarti ketika kita pakai pendekatan normalnya itu kita pakai yang dua tepi, yaitu yang 5,5 dan juga 6,5. Lalu langkah selanjutnya itu
kita lakukan standarisasi ke Z, di mana artinya itu kita mengubah nilai X atau variabel acak binomialnya ke dalam bentuk Z-score, supaya bisa kita hitung pakai tabel Z normal standar dengan rumus Z sama dengan X dikurang mean dibagi simpangan baku. Nah, X-nya sendiri itu adalah nilai X yang tadi udah kita dapat setelah dikoreksi ke tabel Z-nya. Jadi bisa pakai 5,5 ataupun 6,5, tapi kita pakai dua-duanya ya guys. Nah, ininya mean dan satu lagi simpangan baku. Nah, ini contohnya ketika kita ubah ke Z, jadi karena tadi ada tepi atas dan tepi bawah, kita hitung dulu yang tepi bawahnya, yaitu Z yang pertama. Kita pakai X yang tepi bawah, yaitu 5,5, dikurang meannya 5, dibagi simpangan bakunya 1,8. Ketemu hasilnya 0,232. Dan Z yang kedua itu kita pakai X-nya itu pakai yang tepi atas, yaitu yang ditambah, yaitu 6,5. Dikurang mean, dibagi simpangan baku, ketemu hasilnya 0,95. Jadi ini Z yang pertama pakai tepi bawah dan ini Z yang kedua pakai tepi atas. Lalu selanjutnya kita cari nilai Z di tabel distribusi normal standar. Jadi tinggal dari dari Z yang udah kita dapetin, kita tinggal cari di tabel Z-nya aja. Seperti yang tadi udah dijelasin, cara baca tabel Z-nya. Di sini kan kita ketemu ya, Z yang pertama ini ada 0,95. Jadi bacanya baris 09, kolom 0,5. Yaitu yang ini yang paling bawah ke baris kelima, yaitu ketemu 0,8289. Nah, untuk Z yang keduanya itu ada 0,32. Cara bacanya itu di baris 0,3 di kolom 0,2. Jadi yang ini ketemu hasilnya di tabel Z-nya itu 0,6255. Nah, di hasil yang ketemu ini tinggal langkah selanjutnya, langkah terakhir, tinggal kita hitung hasil peluangnya. Nah, di sini di rumusnya itu tertulisnya kayak gini guys. P5,5 kurang lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6,5 sama dengan pakai yang tipe bawahnya. Tapi bahasa gampangnya itu adalah ketika kita udah nemu di tabel Z-nya, itu kita bisa langsung tentuin aja selisih dari hasil dua tabel Z tersebut. Jadi kayak hasilnya kan tadi udah ketemu ya Z yang pertama itu 0,8289, tinggal dicari selisihnya dengan Z yang kedua yaitu 0,6255. Ketemu di sini 0,2034. Jadi hasil peluangnya itu adalah eh, 0,2034 atau kalau misalkan kita ubah ke persen, peluangnya itu 20,34%. Jadi kayak gitu guys, untuk menggunakan pendekatan distribusi binomial terhadap normal. Ini ada contoh soal yang sudah kelompok kami jelaskan ketika presentasi dengan anak-anak kelas lainnya dan sudah dijawab. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.